Halo guys, kali ini gua bakal nge-review bukan apa sih, tapi kelebihannya tablet sih. Kali ini gua bakal nge-review iPad Head yang gua beli waktu itu, yang harganya cuma 1 juta. Gua gak tahu ini benar atau bohong, tapi kita coba cek deh keadaannya. Ya, jadi ini adalah iPad mini generasi pertama yang dirilis pada tahun berapa ya? Oh iya, tahun 2012, gua lupa. Oke, tanpa banyak bertele-tele, langsung aja kita review. Untuk di bagian atasnya ada lubang jack audio dan tombol power yang masih di atas. Di bagian sisi kanannya ada tombol switch silent, tombol pengatur volume. Di bawahnya ada 2 lubang speaker dan lubang charger. Di bagian sisi kirinya kosong. Di bagian depannya ada layar 7,9 inch, kamera, dan juga tombol fisik. Di bagian belakangnya ada kamera 5 megapiksel, logo Apple, dan tulisan iPad, dan keterangan email dari Amerika Serikat. Udah gak ada apa-apa lagi, dan langsung saja kita nyalain. Oke, nyala. Oke, dan itulah tampilan awal dari iPad mini pertama. Oke, kita cek ke pengaturan tentang ponsel. Untuk versi iOS-nya, iOS 9.3.5 yang udah mentok aslinya. Untuk penyimpanannya ini udah terpakai sekitar 5,4 GB dan total 16 GB. Iya, cek kameranya dulu deh. Dan inilah hasil tes kamera dari iPad mini pertama. Oke, dan ini adalah hasil tes dari kamera dari iPad mini pertama. Nah, ini hasilnya cukup bagus ya. Oke. Berikut adalah spesifikasi dari iPad mini yang pertama yang saya punya. Layar 7,9 inch IPS, kamera 5 megapiksel dan bisa merekam 1080p. Prosesor Apple A5, CPU-nya dual core 1.0 GHz, Cortex A9, GPU-nya Power VR. Untuk versi iOS-nya iOS 6 sampai iOS 9.3.5, resolusi 768 x 1024 pixel. Tablet ini tidak ada jaringan, jadi kalian gak bisa nelpon. RAM-nya 512 MB, internal 1632 sampai 64 GB. Baterainya 4490 mAh. Untuk aplikasi udah banyak yang gak support, seperti YouTube nih. Pas gua coba buat install, itu malah error karena iPad ini gak kompatibel sama YouTube. Untuk Plants vs Zombies ini masih bisa ya, tapi ini yang versi lama, karena versi baru udah ada support. Untuk daily dan sosmed HP ini banyak yang tidak bisa. Untuk TikTok ini masih bisa, tapi rendernya ini agak lambat. Jadi kalian harus sabar dikit biar bisa ngejalanin TikTok. Untuk Facebook ini
Ini pas saya untuk coba untuk install, ternyata gak bisa, katanya gak kompatibel. Untuk WhatsApp ini gak ada karena iPad itu gak bisa jalanin WhatsApp. Mau kalian ke update iOS 17 pun gak akan bisa, karena iPad itu tidak punya kartu SIM. Jadi kalian jangan harap bisa telepon dan pakai iPad ini. Sama seperti yang gua bilang tadi, YouTube ini udah kagak bisa di iPad ini. Untuk Plants vs Zombies, HP ini iPad ini bisa jalan bahkan sampai nyelesain satu level. Tapi ini tampilannya jadul, jadi kalian cuma bisa download yang jadul aja, gak bisa yang baru. Untuk Red Bull 4 yang aslinya itu udah kagak bisa, karena Red Bull 4 yang asli itu membutuhkan iOS 13. Jadi gua cuma bisa download yang KW-nya aja atau palsu. Pas saya coba main ini lancar, dan juga kalian bisa main ini sampai terakhir. Sayangnya Red Bull 4 ini hanya mentok di chapter 3 aja, padahal aslinya chapter 5. Karena ini Red Bull 4 KW. Jadi kalian jangan harap bisa ke chapter 4 sampai 5. Gua males tes game lain, jadi gua simpulkan aja kalau gak ada game yang kekinian seperti ML, FF, dan Genshin Impact yang bisa dimainin, karena mereka membutuhkan iOS 11 atau yang lebih baru. Dan juga Genshin Impact itu iOS-nya 12. Apakah iPad mini ini worth untuk dibeli? Jawabannya tidak. Karena iOS-nya ini jadul dan banyak aplikasi yang gak support. Jadi kalian gak bisa pakai sosmed kekinian dan game kekinian. Jadi ya udah tinggal kenangan, dan juga RAM-nya ini kecil dan kentang. Itu saja, sekian dari informasi yang gua dapat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye.